Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini ya, malam dalam gitu ya. Baik ya, tidak atau apapun, sudah kata update ya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan terkait tentang aliran kas dan sumber pembiayaan proyek. Memang ini buat hal yang baru ya. Ketika kita sudah mengetahui evaluasi proyek itu seperti apa, terus ada siklus-siklusnya, terus ada aspek-aspeknya ya. Di sini kita akan coba untuk melihat aliran kasnya seperti apa nih. Kita bisa menghitung proyek ataupun bisnis yang kita lakukan itu bisa ada beberapa hal ya yang akan kita bahas tujuan pembelajaran ini yang akan diharapkan itu dapat mengenal dan memahami berbagai aliran kas dalam proyek dan sumber dana untuk biaya proyek tertentu. Maka materi pembelajaran pada bagian ini berbicara mengenai berbagai aliran kas ataupun cash flow dan berbagai sumber pembiayaan. Oke, ini dia ya. Saya kelihatan ya. Di sini ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya pada waktunya dapat menimbulkan hambatan dan faktor proyek bisnis. Nah, hambatan-hambatan tersebut akan menimbulkan kerugian berupa naiknya beban dan akan merusak citra kontraktor ya di mata pihak pemberi tugas maupun pihak yang mendukung kegiatan tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, ya, maka dalam pengelolaan keuangan menggunakan sarana pengendalian likuiditas yang berupa arus kas. Jadi adanya aliran modal supaya kegiatan proyek ataupun kegiatan bisnis itu dapat terlaksana. Oke, jadi arus kas merupakan daftar yang mencakup perakiraan atau forecast ya dari penerimaan dan pengeluaran yang akan terjadi pada waktu tertentu. Kita dapat mengetahui kelebihan ataupun kekurangan dana dari waktu ke waktu. Jadi memang yang paling penting ya, yang memang selalu jadi masalah adalah itu dana ya. Berapa modal kita ya, apa yang akan kita lakukan. Dan itu memang harus diperhitungkan. Kira-kira ketika kita sudah memiliki modal sekian, penerimaan yang kita dapatkan itu seberapa besar, dari mana saja, dan apakah itu dapat menutup modal yang kita miliki di awal. Arus kas proyek adalah arus kas yang mencakup perakiraan penerimaan dan pengeluaran dana yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek selama jangka waktu kontrak. Nah, biasanya kalau proyek-proyek pemerintah ini biasanya di awal ada jangka waktunya ini kapan modal ya, dana itu akan kembali ya. Nah, biasanya bisnis juga demikian ya. Kalau kita punya dana 10 juta, kira-kira modal ini akan kembali dalam waktu kapan? Nah, biasanya kalau kontraktor itu, nah biasanya ada jangka waktu kontrak ya. Biasanya muncul di KAK ya, kerangka acuan kerja, itu berapa lama. Nah, cash flow ya, aliran kas merupakan sejumlah uang kas yang keluar dan yang masuk sebagai akibat dari aktivitas perusahaan. Dengan kata lain, adalah aliran kas yang terdiri dari aliran masuk dalam perusahaan dan aliran kas keluar perusahaan serta berapa saldonya setiap bulan. Nah, ini kita lebih ke pembukuan. Pembukuan berarti ilmunya berarti di akuntansi. Nah, bagaimana kita melihat proses ini supaya apa? Supaya apa-apa saja yang kita rencanakan itu sudah tepat ataupun sudah sesuai. Penggunaan dalam menyusun estimasi cash flow dalam perusahaan sangat berguna bagi beberapa pihak, terutama di manajemen. Di antaranya yang pertama, memberikan seluruh rencana penerimaan kas yang berhubungan dengan rencana keuangan perusahaan dan transaksi yang menyebabkan perubahan kas. Yang kedua, sebagai dasar untuk mengatur kebutuhan dana untuk masa yang akan datang dan memperkirakan jangka waktu kemungkinan dari biasanya yang jadi masalah itu kalau kita pinjam uang
ke bank. Jadi modal yang kita miliki itu bukan modal dari pribadi ya. Jadi di situ perlu apa ya, perlu waktu pengembalian kredit ini berapa lama. Saya pengen usaha, usaha apa gitu kan, usaha makanan dan segala macamnya, saya punya modal 100 juta dan saya harus pinjam uang itu ke bank karena tidak punya modal, sebanyak itu. Nah, itu harus ada perhitungannya. Yang ketiga, membantu manajer untuk mengambil keputusan dalam kebijakan finansial. Proyek maupun bisnis itu, akan terlihat dari kebijakan finansialnya. Apa-apa saja yang kita perlukan ya, untuk membuat sebuah bisnis, saya butuh modal apa aja nih ya, saya butuh outlet, saya butuh kursi, saya butuh meja. Nah, itu juga menjadi sebuah rangkaian yang harus kita, eee, perhitungkan dari awal. Nah, untuk kreditur dapat melihat kemampuan perusahaan untuk membayar kredit yang diberikan. Nah, biasanya kan pihak bank ya, kalau kita bicara bank, dia akan melakukan survei kira-kira bisa nggak, si pemberi pinjaman atau si peminjam ini akan mengembalikan uang. Nah, di situ dilihat dari kemampuan pendapatannya, penerimaannya dalam dalam satu periode atau biasanya dalam bulan ini berapa besar. Sama juga kalau kita pinjam uang nih, bank ya, bank 100 juta dalam waktu berapa puluh tahun atau berapa tahun ya, maka si pihak banknya akan melihat pendapatan kita setiap bulannya itu berapa besar. Nah, aliran kas yang berhubungan dengan suatu proyek dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu aliran kas awal atau initial cash flow, merupakan aliran kas yang berkaitan dengan pengeluaran untuk kegiatan investasi. Misalnya, pembelian tanah, gedung, biaya pendahuluan, dan sebagainya. Aliran kas awal dapat dikatakan aliran kas keluar atau cash outflow. Ya. Nanti kita akan lihat contoh. Yang B, aliran kas operasional, operation cash flow. Nah, ini merupakan aliran kas yang berkaitan dengan operasional proyek seperti bagaimana penjualan, biaya umum, dan administrasi. Oleh sebab itu, aliran kas operasional merupakan aliran kas masuk atau cash inflow dan aliran kas keluar atau cash outflow. Ya. Yang ketiga, aliran kas akhir, terminal cash flow, merupakan aliran kas yang berkaitan dengan nilai sisa proyek atau nilai residu seperti sisa modal kerja, nilai sisa proyek, yaitu penjualan peralatan proyek. Jadi kita akan coba simulasikan contoh dari kegiatan proyek ataupun kegiatan. Di sini ada pengeluaran awal atau initial cash flow atau CF. Untuk menentukan CF, pola aliran kas yang berhubungan dengan pengeluaran investasi harus diidentifikasi. Ya, artinya kita harus mengetahui bagaimana pembayaran untuk tanah, pembuatan pabrik, dan penangkapan pembayaran mesin-mesin dan sebagainya. Nah, untuk membuat sebuah proyek ataupun bisnis, itu memang harus kita mengetahui atau memperkirakan bagaimana cara untuk membayar modal-modal yang di awal tersebut. Sebagai tambahan, pengeluaran-pengeluaran untuk biaya-biaya pendahuluan dan sebelum operasi atau berjalan proyeknya ataupun berjalan usahanya, termasuk juga penyediaan modal kerja, perlu dimasukkan ya. Karena itulah untuk proyek-proyek besar, ICF tidak hanya terjadi pada awal periode, tetapi terjadi beberapa kali pada tahun pertama, kedua, dan yang seterusnya. Nah, di sini ada contoh ya, ada proyeksi arus kas ya. Ini ada keterangannya, di situ ada total penjual ya, ada penjualan, ada arus kas masuk ya. Yang pertama itu penjualan tunai, penerimaan piutang, modal sendiri, kredit investasi, kredit modal kerja, saldo kas awal, total kas masuk. Kita harus jumlahkan di tahun 0 itu anggapannya kita mulai ya, mulai melakukan usaha itu tahun ke-0. Tahun pertama artinya nanti usaha itu atau bisnis itu sudah berjalan sama 4 tahun. Begitu seterusnya. Untuk yang B ya, itu ada arus kas keluar ya, ada investasi, biaya pokok produksi, biaya usaha sebelum penyusutan, ada bunga, ada pajak. Nah, total kas untuk keluar itu sudah bisa kita tentukan jumlahnya ya. Di sini contohkan total kas keluar itu 3.163.000 di tahun ke-0. Nah, di tahun pertama itu meningkat ya, 3.563.000.
Ya, kenapa bisa demikian ya tergantung nanti pada yang berubah ya. Berubah di tahun yang nol itu berapa banyak dan di tahun pertama berapa banyak. Ada nilai yang bertambah, ada nilai yang berkurang. Nah, di sini kas bersihnya berarti A dikurang dengan B, artinya arus kas masuk itu dikurang dengan arus kas keluar. Artinya di sini sisanya berapa kas bersihnya? Bersihnya itu berarti dikurangi ya 10.640.000 dikurang dengan 3.163.000, dapatlah angka 7.477.000. Begitu juga di tahun pertama dan tahun-tahun selanjutnya. Nah, yang D itu adalah kewajiban bank. Artinya kita memiliki pinjaman ya di luar dari modal kita sendiri. Yang pertama itu angsuran kredit investasi ya. Nah, disebutkanlah berapa angsuran kredit investasinya, yang kedua angsuran modal kerjanya berapa, dan total kewajiban bank yang harus kita bayar itu berapa. Di sini yang E itu ada saldo kas ya, saldo kas akhir berarti C dikurang dengan D. Nah, artinya di sini total kas bersih ya yang kita terima itu sebesar 3.477.000. Itu sudah dikurang ya dari kewajibannya tadi kan. Untuk kas bersih itu sebesar 7.477.000, sedangkan untuk total kewajiban bank yang kita pinjam tahun pertama atau di tahun nol itu sebesar 4 juta, akhirnya dikurangi saja. Nah, ini untuk teman-teman yang sudah belajar akuntansi, saya pikir sudah paham ya. Nah, ini biasanya pembukuan secara umum. Nah, aliran kas keluar atau cash outflow atau proyek COF ya adalah seluruh biaya yang dikeluarkan sebagai akibat keputusan investasi pada sebuah proyek ataupun bisnis. Baik proyek baru maupun proyek yang lama yang ingin diperluas ataupun proyek lama yang ingin direhabilitasi, tentu membutuhkan aset yang terdiri dari aset tetap dan aset. Nah, seluruh biaya yang digunakan untuk pengadaan aset ini dalam konsep ekonomi dikenal dengan total investasi ataupun total cost. Nah, kita lanjut ke komponen cash outflow. Yang pertama ada aset tetap, yaitu aset yang terkait dengan investasi jangka panjang dalam bentuk prasarana dan sarana yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan proyek. Nah, aset tetap ini terdiri atas ya aset tetap wujud itu seperti lahan, bangunan, dan perlengkapan, pabrik dan kendaraan serta peralatan produksi lainnya. Jadi barang-barang yang tetap. Sedangkan aset tetap tidak berwujud ini izin usaha ya. Kalau izin usaha itu biasa ada batas waktunya. Mungkin bisa 5 tahun sekali, usahanya berakhir kita akan perpanjangan ataupun royalti ya. Royalti dokumen studi kelayakan termasuk sebelum operasi. Operasi ini maksudnya kegiatan dimulai. Ya. Kegiatan proyek itu dimulai. Nah, bagaimana dokumen studi kelayakannya? Biasanya kalau dalam proyek-proyek pemerintah, kita membuat sebuah acuan ya. Berapa sih modal untuk membuat dokumen studi kelayakan ini? Nah, itu biasanya bekerja sama dengan kontraktor ataupun kata kunci dari makna aset tetap itu ataupun aset tetap adalah seluruh dana yang tetap harus dikeluarkan guna mendukung kegiatan strategis dalam sebuah proyek. Biasanya ini apakah berjalan selama beberapa tahun ya, kita harus mengeluarkan aset tetap ini. Ya, biasanya kalau bisnis ya, kita sewa kios ya, sewa kios biasanya mungkin per bulan ya. Ya mau kita tutup ke waktu penjualan kita tetap akan membayar hal tersebut. Nah, sudah menjadi aset. Ya, aset lancar yaitu aset yang terkait dengan kebutuhan aktiva lancar atau kebutuhan untuk modal kerja atau jangka pendek. Ini guna kelancaran jalannya proses produksi. Ya. Dan tunai yang tersedia di kas dan di bank, di utang dagang, persediaan bahan baku, dan barang jadi, tenaga kerja ataupun karyawan ya. Kata kunci dari aktiva lancar atau modal kerja adalah sejumlah dana yang dikeluarkan guna mendukung operasional dari suatu proyek ataupun bisnis terkait dengan sedikit banyaknya jumlah output yang akan diproduksi oleh sebuah proyek tersebut. Ya. Nah, bagaimana kira-kira langkah-langkah memperkirakan besar biaya yang harus disiapkan untuk pengadaan aset tetap dan aset lancar dalam sebuah rencana proyek ataupun rencana bisnis? Nah, di sini yang di sini ada beberapa tahap ya.
Yang pertama identifikasi proyek, nah sama juga dengan siklus ya. Dengan siklus kita melihat bagaimana mengidentifikasi sebuah proyek itu. Nah, di pembukuan juga kita mengidentifikasi proyek itu ya. Setelah itu masuk ke tahap proyek ya ataupun bisnis, selanjutnya kita survei proyek bisnis yang ada di lokasi lain, berarti kita melihat kira-kira dana yang harus kita siapkan itu berapa dari bisnis ataupun proyek yang sudah pernah dijalankan ya. Yang selanjutnya itu ada informasi harga untuk menyusun kebutuhan aset. Ya, kita bisa memiliki gambaran lah, istilahnya kita bisa memiliki gambaran, oke, teman saya punya bisnis konveksi baju, kira-kira berapa yang dibutuhkan dananya ya. Nah, itu bisa menjadi acuan, informasi, ataupun menjadi apa namanya, gambaran ya, gambaran, oh ini perlunya sekian. Nah, setelah itu estimasi kebutuhan aset proyek, baru itu bisa memunculkan cash outflow. Nah, aliran cash masuk atau cash inflow dalam sebuah proyek ataupun bisnis dimaksudkan dengan CIF ya. CIF, cash inflow ya, adalah seluruh penerimaan dari kegiatan proyek sebagai akibat dari keputusan penjualan ya, baik penjualan hasil produksi proyek per tahun maupun penjualan aset tetap proyek tanah, bangunan, pabrik, mesin, kendaraan. Nah, ini maksudnya ada kalau seandainya kita sudah biasanya kalau tanah, bangunan, pabrik mesin ini kan bisa kita jual lagi ya. Wah, ini mesinnya sudah tidak cocok, ini tidak layak lagi, kita jual dan itu bisa menghasilkan aliran kas masuk di akhir usia proyek. Nah, jika ada pengembalian aset lancar ataupun modal kerja setelah proyek berakhir ya, ini syaratnya jika ada. Ya kalau nggak ada gimana ya, udah berarti dia tidak masuk ke dalam aliran kas masuk ya. Jika aliran kas masuk tiap tahun selama usia proyek lebih kecil dari aliran kas keluar, maka proyek tersebut dinilai tidak layak dan sebaliknya, artinya rugi ya. Kalau seandainya nih aliran kas masuk setiap tahun 20 juta ya, ternyata kas keluar yang kita keluarkan dalam setahun itu 15 juta, artinya kita sudah sudah rugi ya, sudah rugi 5 juta, maka ya proyek tersebut tidak bisa kita jalankan lebih panjang. Ya, mungkin kita bisa cari alternatif-alternatif lain untuk bisa membuat sebuah proyek ataupun bisnis itu menguntungkan. Ya, kalau tidak menguntungkan itu bukan bisnis ya, itu namanya sedekah ataupun sosial. Gitu. Nah, bagaimana membuat perkiraan aliran kas masuk dalam sebuah proyek? Yang pertama itu tadi ya, menetapkan harga pokok penjualan. Yang kedua, survei harga pasar sejenis maksud saya survei harga produk sejenis di pasar. Kita nggak boleh tuh bisa mematikan pasar. Tandanya konveksi baju nih, harga baju rata-rata di pasaran dengan bahan kualitas seperti ini mungkin dijual 150.000. Tapi karena kita yakin kita jualnya 250.000, maka secara otomatis kita akan kehilangan konsumen kita. Biasanya kalau konsumen itu akan melihat harga barang. Ini sesuai nggak dengan harga pasar? Nah, kecuali kita monopoli ya, satu-satunya yang tidak pernah dibuat, itu bisa aja ya. Itu bisa. Ini limited ya, limited edition. Jadi kita bisa menetapkan harga semaunya. Tapi kalau kita menjual barang yang sejenis di pasar itu ada, saya rasa perlu mengadakan survei supaya tidak begitu jomplang. Dan selanjutnya itu ada estimasi penjualan. Nah, bagaimana penjualan pemasukannya, bagaimana modalnya, ya tidak yang tadi yang saya katakan ada aktiva tetap, aktiva lancar, dan segala. Nah, perkiraan aliran kas masuk, ini aliran kas masuk pada masa usia proyek atau selama proyek itu beroperasi atau cash initial flow atau CIF tadi, jika proyek dari modal sendiri ini. Nanti kalau kalau proyek itu kan ada berbagai jenis modal. Kalau dari sendiri ya kita keturunan sultan ya, kita punya uang 100 juta dan itu modal sendiri. Tapi nanti CIF ya, CIF berarti aliran kan masuk pada usia proyek atau selama proyek beroperasi sama dengan earning after tax EAT ditambah dengan bonus utang. Ya, berarti hanya ada earning after tax. Jadi ada pajak ya. Setelah pajak itu berapa? Ya, biaya masuknya ya. Setelah
bayar pajak semuanya, oh ini ternyata keuntungan kita nih sekian ya. Ditambah dengan penyusutan. Penyusutan itu maksudnya kan ada modal, ada barang-barang yang mengalami penyusutan, butuh, butuh pemeliharaan kan. Jika proyek menggunakan modal gabungan atau modal sendiri dan ada pinjaman bank, rumusnya berbeda, itu ditambah dengan bunga dikali dengan 1 min pajak. Pajaknya berapa? Nah, perkiraan aliran kas masuk ya, setelah usia proyek berakhir, yaitu aliran kas masuk sebagai akibat dan penjualan aset setelah usia proyek berakhir. Bagian ini dinamai dengan ending cash inflow ya, diperoleh dari modal kerja atau aset lancar yang dikembalikan pada akhir proyek ditambah dengan nilai sisa aset tetap atau aktiva tetap yang dijual atau dinilai setelah usia proyek. Ini jika ada ya, tadi barang-barang itu tandanya kita udah nggak bisnis ini lagi ya, jadi kita jual tuh. Nah, ya mungkin dijual di Pontianak Informasi, mungkin dijual titip jual kan, jadi itu bisa bisa menjadi, aliran kas masuk kita ya. Ini rumusnya achieve ya, sama dengan MK ya, dibagi dengan AL atau aktiva lancar ditambah dengan nilai sisa. Nah, sumber-sumber pembiayaan ya di sini bisa modal sendiri ya, kalau keturunan sultan ataupun, orang tuanya kaya, saya rasa nggak perlulah minjam di bank, ngapain kalau pinjam di bank akan ada bunganya nih. Tapi kalau modal sendiri kan enggak. Yang kedua itu ada gabungan modal sendiri dan kredit bank. Bisa juga kita kalau punya saham, kita jual saham kita. Kalau kita punya obligasi, kita bisa jual obligasi sebagai modal. Terus ada leasing ya, sewa beli, kita nggak tahu nih pengen, di mana, ya udah kita bisa ke leasing. Nah, banyak saat ini juga, ada sumber-sumber pembiayaan, secara finansial teknologi ya. Jadi bisa cukup KTP dan segala macam, mungkin bisa kita mendapatkan uang pinjaman. Nah, ini contoh kasus ya, tapi ini contoh kasus yang sudah lama ya. Ini rencana usaha PlayStation ya di Kota Pontianak. Ternyata PlayStation ini sudah berkurang ya. Apalagi sudah muncul game-game secara online, saya rasa PlayStation sudah mulai ditinggalkan di Kota Pontianak. Tapi baru-baru ini ya, baru-baru tahun kemarin, di akhir tahun itu muncul PS5 ya. Yang pertama di sini contoh ya, contoh. Satu, sewa tempat usaha 7 juta per tahun. Untuk operasi ya, ada 6 unit TV, harga belinya 1 unit itu 4.400.000. Yang ketiga ada mesin PS 6 unit, harga belinya 2.500.000. Terus jumlah mainan ya, kaset ya, ada 100 kaset, harga belinya 80.000 per kaset. Ada meja 6 buah, kursi 6 buah. Kerja 2 orang gaji masing-masing 250.000 per minggu. Nah, kita lihat nanti, contoh kasusnya. Kalau di sini kan ada yang per tahun, ada unit, ada per kaset, terus ada per minggu, ada per bulan ya. Kalau bayar listrik 600.000 per bulan, persiapan sebelum operasi itu ada uang 2 juta kita keluarkan, terus pada akhir di tahun ketiga aktiva tetap, TV dan mesin PS itu masih memiliki nilai sebesar 5% ya, dari total pembelian ya. Kaset, meja, dan kursi di akhir tahun ketiga tidak memiliki nilai sisa. Oke, tadi kan ada pengecualian jika ada, kalau jika tidak ada, berarti tidak bisa menjadi aliran masuk. Sumber dana modal sendiri itu 70% dan modal bank itu 30%. Nah, bunga di bank itu 11% per tahun. Nah, tarif main PS ini berarti pemasukan kita, tarif PS itu per jamnya 3.000. Nah, jumlah jam kerja rata-rata per hari itu 10 jam. Ya. Jumlah hari kerja per bulan 30 hari. Ini di sini ada pajak 10% per tahun. Nah, jadi nanti gini, untuk bisa memudahkan kalian, ini kan kita hitung ini per bulan, per tahun, atau per apa gitu. Kalian harus tahu dulu. Nah, untuk yang untuk penerimaan, nah ini harusnya dikalikan nih. Wah, ini bagus setiap hari, tarif PS itu 3.000 ya. Berarti jumlah jam kerja rata-rata 10 jam. 10 jam, jadi 1 PS itu kita bisa mendapatkan uang sebesar 30.000 kalau 1 PS. Ini kan kita memiliki 6 PS ya. Nah, jumlah kerja per bulan itu 30 hari. Berarti kalau ada 31 berarti tidak dianggap ya.
Jadi, hal-hal tersebut yang harus kita persamakan dulu persepsinya. Nah, di sini ada pajak 10 tahun. Pajak 10% per tahun. Nah, pertanyaannya adalah hitunglah berapa besar kebutuhan dana untuk aset tetap dan aset lancar. Yang B, buat estimasi omset penjualan per tahun. Yang C, hitunglah COF dan CIF. Artinya nanti pembahasannya nanti akan sama seperti ini. Tadi disampaikan ya. Nih, seperti ini. Nah, setelah kita dapat mengetahui ini ya, contoh kasus, kita coba bagaimana menyelesaikannya. Nah, kita kita estimasi dulu nih, ada unit, hari, per bulan, per tahun ya. Ini contohnya aset tetap apa-apa saja, nanti setelah itu ditotalkan aset tetap. Jadi kita mengklasifikasikan dia ini dari keterangan-keterangan yang ada itu masuk ke dalam mana. Terus yang kedua itu ada aset lancar, setelah itu ditotalkan. Setelah itu bagaimana jumlahkan total COF-nya, dapat dari mana? DAT total aset tetap ditambah dengan total aset lancar. Setelah itu estimasi penerimaan, ya, EP. Ada di sini ada penjutan, earning before interest tax atau EBIT. Nah, di sini sudah masuk ke semuanya ya. Jadi hal-hal yang perlu kalian pahami untuk bisa mencari ini, ya ini sudah ada. Nah, jadilah seperti ini ya. Yang pertama itu ada aset tetap ataupun AT ya. TV 6 unit, satu unitnya 444.400.000. Jadi jumlahnya tinggal dikalikan mesin PS dan seterusnya. Jadi jangan sampai salah masuk ke aset tetap ataupun aset lancar ya. Nah, itu yang menjadi masalah. Jangan sampai nanti mesin PS masuk ke aset tetap. Nah, itu akan perhitungannya juga akan salah ya. Nah, di sini saya jelaskan aset tetap itu ada TV, mesin PS, meja, kursi, kaset mainan, sama biaya persiapan ya. Kalian harus totalkan dulu tuh, itu kan dicontoh ya, dicontoh satu TV 4.400.000 ya tinggal kalian kalikan. Terus sini ada mainan ya, kaset mainan itu satu kasetnya 80.000 ya tinggal dikalikan karena kita memiliki jumlah kaset mainan itu sebanyak 100 mainan, jadi dijumlahkan. Setelah dapatkan itu semua ditotalkan ya, ditotalkan. Di sini totalnya 53.080.000. Yang kedua aset lancar ataupun AL. Nah, sewa tempat usaha ya, satu unit, ya berarti itu 1 tahun 7 juta. Nah, upah atau gaji ya, untuk pengeluaran kita, upah gaji nih, di sini ada 2 ya, karena ada 2 orang, dikali dengan 4 ya. Setelah itu dikali 12, dikali dengan 250.000. Dapat 4-nya dari mana? Karena dalam waktu 1 bulan itu ada 4 minggu. Keterangan yang didapatkan, itu upah atau gaji selama minggu ya. Nah, hal-hal itu yang harus kalian samakan dulu. Oh, ini bentuk data 1 tahun. Ya. Kalau 1 bulan akan beda lagi ya. Jadi hal-hal tersebut harus kalian samakan dulu. Jangan sampai salah. Pak, kalau seandainya nanti di upah di gaji itu ternyata keterangannya dalam 1 bulan ya oke, tidak ada masalah ya. Kalau dalam 1 bulan berarti yang 4 minggunya dihilangkan. Jadi 2 ya dikali dengan 12 dikali dengan 1 bulan berapa? 1 bulan mungkin 2 juta ataupun 1.500.000 tinggal kalian kalikan. Nah, terus listrik itu kan setiap bulannya akan keluar sebesar 600.000 ya tinggal kalian kalikan. Nah, itu dapatlah total aset lancar. Seberapa besar? Ada 38.200.000. Nah, di situ kita tinggal totalkan COF. COF ini didapatkan dari total aset tetap ditambah dengan aset lancar. Begitu ya. Terus di sini ada estimasi penerimaan. Estimasi penerimaan ya kita kalikan. Tadi ada 6 mesin ya, 6 mesin PS ya, terus 1 jamnya 3.000 ya. Dan dia beroperasi dalam 1 hari itu selama 10 jam. Nah, dan kita hitung dalam waktu 1 bulan itu 30 hari. 30 hari dikali 12 bulan dapatlah 360 hari. Nah, jadi estimasi penerimaan kita sebesar 64.800.000. Nah, ini jangan sampai salah nih, ini hanya keterangan ya. Nanti dikalikan lagi dengan 3.000. Saya rasa ini 6 dikali 3
3.000 dikali 10 jam dikali 360 hari, kita akan dapat dalam 1 tahun. Total aset lancar, ada biaya penyusutan ya, total aset tetap dibagi di usia proyek. Nah, ini kan ada 3 tahun ya, kita lihat. Dibagi nih, 3 tahun nih, berapa nih? Oh, ternyata di sini ada 17.693.000. Terus ada earning before interest tax atau EBIT, itu estimasi penerimaan, dikurang dengan AL, dikurangi dengan penyusutan. Dapatlah angka 8.966.667 ya. Nah, setelah itu ada biaya bunga. Pak, ini bingung dapatnya dari mana nih 38 juta ya, dari total aset lancar nih. Sini. 38 juta masukin aja ke sini. Ya, terus ada biaya bunga nih, pinjaman kita total pinjaman modal kita itu 30% dari bunga bank, dari bank, sedangkan 70% dari modal kita sendiri. Terus ada earning before tax, EBT, EBIT ya, EBIT dikurang dengan biaya bunga. Dapatlah ini. Terus ada pajak penghasilan jika ada laba 10 kali 100 dikali EBIT, karena kita ada pajak penghasilan sebesar 10%. Earning after add berarti EBT dikurangi dengan pajak penghasilan. Nah, ternyata kita memiliki earning after tax itu sebesar 5.304.943. Nah, untuk kita mendapatkan chief ya, chief sama dengan EAT ditambah dengan pensutan jika sumber dana modal sendiri ya. Nah, kalau ini kita menggunakan yang kedua karena kita menggunakan 30% di bank. Apalah ini? 25.709.333. Nah, itulah ya. Itulah CIS kita ya. Ternyata kita masih memiliki keuntungan sebesar 25 juta. Ya, jangan sampai minus. Kalau minus berarti tidak layak. Sesi ini dijalankan. Kira-kira seperti itu ya. Nanti dipahami perhitungannya dalam pembuatan aliran kasnya. Kalau saya memudahkan kalian, ya nggak usah lah pakai kalkulator ya, pakai Excel saya rasa sudah bisa ya. Ya, mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian, mudah-mudahan paham ya. Nah, saya rasa hitung-hitungan ini mudah lah, masih dasar, akuntansi dasar. Jadi kalau kalian punya bisnis ya coba bikin pola. Oke, terima kasih perhatiannya. Jika ada pertanyaan silahkan di chat di kolom komentar ya. Kalaupun memang ada yang kita mau diskusikan lebih lanjut, boleh kita sharing di WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.